kelelawar sendiri adalah hewan yang aslinya memiliki habitat di hutan yang lebat atau di dalam gua yang gelap. Namun, hal berbeda dapat kita saksikan saat kita berkunjung ke Kabupaten Sopeng, di mana kita bisa melihat ratusan bahkan ribuan kelelawar bergelantungan setiap hari di tengah-tengah kota. Kok bisa seperti itu ya? Ribuan kelelawar tersebut dapat kita jumpai di kota Watan Sopeng, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Sopeng itu sendiri. Dengan adanya fenomena tersebut, maka tak heran apabila Sopeng dijuluki sebagai kota kalong, alias kota kelelawar. Ada sebuah kisah yang diceritakan secara turun-temurun tentang asal mula kelelawar di Sopeng ini. Jadi, seperti ini kisahnya. Jadi, kabarnya dulu jauh sebelum kemunculan Tomanurung di Sopeng. By the way, kalau kalian belum tahu siapa itu Tomanurung, bisa kalian tonton video saya soal ini. Link di deskripsi. Nah, kala itu sebelum kemunculan Tomanurung, terdapatlah seorang raja yang memerintah di sebuah lembah yang sangat subur. Lembah tersebut banyak ditumbuhi oleh pohon calopeng, sehingga tak heran apabila daerah tersebut kemudian disebut dengan nama Sopeng. Nah, raja ini mempunyai seorang gadis yang cantik, dan gadis cantik ini mempunyai kekuatan ajaib, yakni bisa berbicara dengan binatang. Pada suatu ketika, datanglah segerombolan kalong atau kelelawar yang mendatangi sang putri tersebut. Para kalong tersebut berkata bahwa mereka sedang melarikan diri dari tempat asalnya, dikarenakan mereka sedang dikejar-kejar dan ingin dimusnahkan. Mendengar hal ini, sang tuan putri pun menyampaikan perihal tersebut kepada ayahnya. Dikarenakan merasa iba dengan para kalong ini, akhirnya sang raja pun mengizinkan para kalong tersebut untuk tinggal di sekitar istana kerajaan. Namun, sang raja tidak ingin mereka tinggal dengan cuma-cuma. Harus ada timbal baliknya, harus ada balasannya. Mendengar hal itu, para kalong pun mengatakan bahwa mereka akan menjadi penanda bahaya. Jadi, jika suatu saat nanti mereka tiba-tiba menghilang, itu artinya akan ada bahaya yang datang ke Sopeng. Sang raja pun menyetujui hal ini. Tapi, kembali dengan satu syarat bahwa para kalong tersebut tidak boleh memakan buah-buahan milik rakyatnya. Dan jika para kalong tersebut melanggar, maka mereka akan dikutuk. Walaupun kesannya seperti sebuah dongeng, namun fakta yang ada saat ini adalah kelelawar di Sopeng tersebut tidaklah memakan buah-buahan milik warga Sopeng sampai saat ini. Jadi, kelelawar yang ada di Sopeng itu, yang bisa kita lihat saat ini, mereka tidak memakan buah-buahan milik warga. Dan mitos mengenai pertanda bahaya tersebut pun juga masih banyak dipercayai oleh masyarakat sampai saat ini. Jadi kalau tiba-tiba seluruh kelelawar tersebut menghilang dari pusat kota, maka banyak orang yang percaya bahwa akan terjadi sebuah bencana alam atau hal bahaya akan terjadi ke Kabupaten Sopeng. Jadi seperti itu kepercayaan masyarakat sampai saat ini. Nah, kalau kalian penasaran dengan mitos lain mengenai kelelawar Sopeng ini, silakan klik video saya yang berjudul Mitos Kelelawar Sopeng. Link di deskripsi. Oke, kembali ke ceritanya. Jadi, singkat cerita, pihak kalong dan raja pun setuju dengan kesepakatan ini. Dan mereka pun mulai hidup berdampingan satu sama lain. Namun, suatu ketika, ada seekor kalong yang melanggar perjanjian tersebut. Kalong tersebut memakan buah-buahan yang ditanam oleh warga. Alhasil, para kalong lainnya pun menjadi sangat malu akan perbuatan salah satu temannya. Hingga untuk menutupi rasa malunya, sejak saat itu para kalong tersebut memilih untuk bergelantungan dengan badan menghadap ke bawah. Dan sayapnya menutupi seluruh tubuhnya. Itu dilakukan untuk menutupi rasa malu mereka. Nah, persis seperti kelelawar yang kita lihat pada hari ini. Lalu kemudian, seekor kalong yang tadinya melanggar aturan tersebut pun kemudian dikutuk menjadi hewan yang lebih kecil lagi, sebagaimana perjanjian antara raja dengan pihak kalong. Cerita ini sendiri adalah cerita yang dituturkan oleh Bapak Supriyansa,
pada tahun 2017. Saat itu, beliau sedang menjabat sebagai wakil bupati di Kabupaten Sopeng. Beliau juga menegaskan bahwa apa yang dia sampaikan itu hanyalah sebuah cerita yang diturunkan dari orang tuanya. Jadi, dia sendiri pun tidak menjamin kebenarannya. Dan teman-teman, memang hingga saat ini belum ada satupun bukti pasti tentang misteri keberadaan kelelawar di tengah-tengah kota Watan Sopeng ini. Satu-satunya cerita yang bisa kita dapatkan hanyalah kisah ini, yang sekarang memang telah menjadi cerita rakyat di Sopeng itu sendiri. Mungkin sebagian kisah itu ada benarnya, mungkin juga kisah itu hanyalah sebuah fiktif belaka. Tapi yang pasti, penampakan ribuan kelelawar bergelantungan di tengah-tengah kota sepanjang hari seperti ini tidak dapat kita temukan di belahan dunia manapun. Pemandangan seperti ini hanya ada satu di dunia, dan itu ada di Kabupaten Sopeng. Sebelumnya, mari kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan titik tengah Indonesia. Jadi, titik tengah Indonesia itu artinya pusat dari Indonesia itu sendiri, alias pertengahan Indonesia. Jadi, titik ini adalah titik tengah dari seluruh negara Indonesia. Ini tengah-tengahnya. Dan dasarnya, kalau kita mau mengetahui titik tengah Indonesia, maka kita bisa mengambil peta Indonesia dan melipatnya secara vertikal dan horizontal hingga membentuk 4 bagian. Nah, titik singgung dari kedua lipatan tersebut adalah titik tengah Indonesia. Nah, bagaimana hasil percobaan kita tadi? Ternyata kalau kita coba menggunakan metode lipatan peta, maka titik tengah Indonesia berada di laut, tepatnya di lautan yang ada di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Meski demikian, banyak juga orang yang beranggapan bahwa titik tengah Indonesia itu ada di kota Makassar. Benarkah demikian? Well, dilansir dari Liputan 6 menyatakan bahwa titik tengah Indonesia ternyata ada di Desa Umpungeng yang berada di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa Umpungeng ini sendiri termasuk ke dalam desa terpencil yang apabila kita ingin menuju ke lokasinya, maka kita harus berkendara sejauh 170 km ke arah utara dari kota Makassar. Dan di desa inilah terdapat sebuah lokasi yang disebut dengan Posina Tanae, alias kalau dalam bahasa Indonesia artinya pusatnya tanah. Lokasi tersebut sendiri berbentuk tanah lapang yang dibatasi oleh bebatuan besar yang membentuk seperti lingkaran. Di tengah-tengah tanah tersebut terdapat sebuah batu yang menutupi sebuah lubang. Nah, kabarnya lubang tersebutlah yang merupakan penanda dari titik tengah Indonesia itu sendiri. Menurut pendapat warga setempat, katanya lubang itu sangat dalam dan bahkan mungkin tidak ada dasarnya. Sehingga daripada nanti ada yang jatuh di lubang itu, akhirnya lubang tersebut pun ditutupi dengan batu yang besar. Kemudian di sekitaran batu tersebut pun dibuatkan pagar untuk mengelilinginya supaya lebih aman lagi. Apabila ada orang yang berkunjung ke sana, maka dia boleh melihat atau bahkan menyentuh batu tersebut. Uniknya lagi, menurut pendapat warga setempat mengatakan bahwa rumput hanya dapat tumbuh di tanah tersebut. Rumput hanya tumbuh lebat di sekitaran titik tengah tersebut. Meski demikian, desa ini masihlah sangat sulit untuk dapat diakses, utamanya bagi kendaraan roda 2 dan roda 4, dikarenakan jalanannya yang tidak rata dan masih curam. Nah, tahukah kalian kalau dulunya tempat tersebut pun juga telah menjadi tempat dilaksanakannya pertemuan para raja-raja? Maka tak heran, pada tahun 2016 silam, Bupati Sopeng pun juga melaksanakan proses sumpah jabatannya di tempat ini. Jadi, bukan hanya sebagai titik tengah Indonesia, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya para raja-raja di zaman dulu. Wow, menarik sekali bukan? Bukan hanya sebagai spot menarik karena merupakan titik tengah Indonesia, tetapi juga memiliki nilai-nilai sejarah di dalamnya.
Di video saya yang berjudul 30 Keunikan Kabupaten Wajo, saya mengatakan bahwa Danau Tempe berada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Nyatanya, Danau Tempe tidak hanya meliputi wilayah Wajo saja, tetapi juga Kabupaten Sidrap dan Sopeng. Danau Tempe adalah danau terluas kedua di Pulau Sulawesi, dengan luas mencapai lebih dari 13.000 hektar, menjadikannya seperti lautan di tengah-tengah Pulau Sulawesi. Di Indonesia sendiri, Danau Tempe berada pada urutan ke-8 sebagai danau terbesar di Indonesia. Danau Tempe juga memiliki kedalaman mencapai 5,5 meter. Danau Tempe kerap kali menjadi daya tarik para wisatawan. Keberadaan Danau Tempe menjadi berkah tersendiri untuk masyarakat sekitar. Banyaknya spesies hewan laut yang berada di danau tersebut menjadikan danau tersebut kerap kali jadi tempat warga untuk mencari ikan. Danau Tempe termasuk ke dalam kelompok danau tektonik purba, dikarenakan danau ini terbentuk bersamaan dengan terbentuknya daratan Sulawesi yang berada di atas lempeng benua Australia dan Asia. Dengan kata lain, Danau Tempe memiliki usia yang sama dengan Pulau Sulawesi. Dengan kata lain, Danau Tempe adalah hasil dari terbentuknya Pulau Sulawesi itu sendiri. Danau Tempe pada zaman dulu adalah perairan yang menjadi penghubung antara Selat Makassar, Teluk Bone, dan Teluk Pare-Pare. Perairan tersebut terbentuk di akhir zaman es, kurang lebih 20.000 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu es mulai mencair dan mengakibatkan air laut mulai naik. Beranjak dari itu, terjadi pula proses geologis berupa pergeseran dan benturan lempeng tektonik yang menyebabkan terjadinya pengangkatan daratan, dan hal ini berimbas pada Danau Tempe yang terpisah menjadi 3 bagian, yaitu Danau Tempe, Danau Buaya, dan Danau Sidendreng. Danau Tempe merupakan danau banjiran yang dapat berubah bentang alamnya sesuai dengan musim. Jika musim hujan, maka akan terbentuk kompleks Danau Tempe dengan luas mencapai 26 hingga 47.000 hektar. Sebaliknya, jika musim kemarau, maka Danau Tempe akan surut dan terbagi lagi menjadi 3 bagian, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi. Danau Tempe adalah tempat wisata karena memang memiliki panorama yang indah. Para wisatawan kerap kali berkunjung untuk menyaksikan masyarakat memanfaatkan danau ini. Banyak warga yang menjadi nelayan dan mencari ikan di Danau Tempe ini. Selain itu, kita juga akan menemukan ratusan rumah terapung milik warga dengan berbagai macam ornamen yang menghiasi rumah tersebut. Dulunya, warga memang tinggal di rumah tersebut. Namun makin lama, makin sedikit warga yang tinggal di atas rumah terapung itu. Adapun rumah-rumah terapung itu, kadang hanya mereka sewakan saja kepada para pengunjung yang mau mencoba tinggal di sana. Selain itu, dengan menyewa perahu, maka wisatawan juga dapat berkeliling danau ini. Kita bisa menyaksikan warga yang memancing atau memasang jaring. Ada banyak spesies burung yang terbang melintasi danau ini. Mereka semua berasal dari benua yang berbeda. Selain itu, danau ini juga menawarkan kekayaan alam berupa spesies lautnya. Danau Tempe dulunya sempat menjadi danau penghasil ikan terbesar di kawasan Indonesia bagian timur. Meskipun sekarang memang harus diakui kalau jumlah ikan yang dihasilkan kini mengalami penurunan. Danau Tempe tidak hanya kaya akan keindahan alamnya saja. Keberadaan danau ini memang sukses menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Olehnya itu, lahirlah kebudayaan dan tradisi di sekitaran danau tersebut. Masyarakat sekitar Danau Tempe ini memiliki sebuah ritual alias festival yang dinamakan Festival Danau Tempe.
Festival ini biasanya diadakan setiap tanggal 23 Agustus, di mana pada festival tersebut terdapat kegiatan atau ritual yang dilakukan oleh para nelayan. Ritual itu bernama Macera Tapareng, atau semacam upacara untuk menyucikan danau dengan tujuan menolak bala. Upacara ini ditandai dengan penyembelihan sapi yang dilakukan oleh ketua nelayan setempat. Proses Macera Tapareng ini dimulai pada malam hari, di mana warga akan membunyikan genderang sepanjang malam hingga dini hari. Kemudian, ritual akan dilanjutkan dengan melepas sesajen pada titik-titik yang dianggap sakral. Di tengah-tengah danau adalah tempat ketua nelayan untuk melepaskan sesajennya sendiri. Pada ritual ini, masyarakat memakai baju khas tradisional suku Bugis, yaitu baju bodo. Apabila kita mencari benang merahnya, maka akan ditemukan kesamaan antara festival Macera Tapareng ini dengan festival Macera Tasi yang ada di Luwu, Sulawesi Selatan. Kapan-kapan kita bahas tentang hal itu. Selain daripada tradisi tersebut, terdapat pula beberapa aturan yang wajib dipatuhi para penduduk yang berada di sekitaran danau ini. Aturan-aturan tersebut antara lain: dilarang menangkap ikan pada Kamis malam hingga Jumat siang, dilarang menyeberangkan mayat di laut, dilarang mencuci kelambu di tengah danau, dilarang menangkap ikan tanpa menutup kepala, dilarang pacaran alias landing di sekitaran danau, serta dilarang menyanyi di danau ketika sedang mencari ikan. Satu-satunya lagu yang boleh dinyanyikan adalah nyanyian pemanggil ikan yang biasa disebut warga dengan istilah elong bale. Apabila ada warga yang melanggar, maka dia harus mengadakan ritual Macera Tapareng dengan biaya yang dia harus tanggung sendiri. Danau Tempe tak ubahnya lautan dan pegunungan yang pasti mempunyai masalah pada ekosistemnya. Pada Danau Tempe selalu terjadi pendangkalan hingga 30 cm di tiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan daya tampung danau ini semakin berkurang. Akibatnya, di musim hujan, Danau Tempe kadang meluap dan membanjiri pemukiman warga. Pendangkalan ini disebabkan oleh tanah dan lumpur yang terus terbawa oleh arus sungai yang berada di sekitaran danau. Akibatnya, tanah dan lumpur tersebut masuk ke Danau Tempe dan menumpuk, sehingga mengakibatkan kedalaman danau tersebut semakin menyusut dari waktu ke waktu. Selain itu, pertumbuhan tanaman eceng gondok yang sangat banyak juga turut menyebabkan warga menjadi resah, karena tanaman ini merusak pemukiman warga yang ada di sekitaran danau. Untuk mencegah hal ini, pemerintah telah berupaya dengan membangun tiang panjang dari kayu yang berjejer sepanjang 100 meter. Danau Tempe dulunya adalah penghasil kacang merah besar atau red beans. Kegiatan menghasilkan kacang merah besar ini telah ada sejak abad ke-8 hingga abad ke-14. Kacang ini adalah kacang merah paling mahal di Eropa pada waktu itu. Tanaman kacang ini dulunya bisa dijumpai pada pinggiran Danau Tempe. Dalam bahasa Bugis, kacang merah ini dinamakan cempe. Dari kata cempe inilah warga menamai danau tersebut dengan nama Danau Cempe. Namun seiring berjalannya waktu, kata cempe ini mulai berubah pengucapannya dan menjadi tempe, sebagaimana yang kita kenal sampai sekarang. Villa Juliana ini bisa dibilang adalah salah satu bangunan paling ikonik yang ada di kota Sopeng. Saya yakin siapapun yang lewat di sekitar villa ini pasti akan terpana dengan keunikan dan kecantikan villa tersebut. Villa Juliana ini punya kesan ala-ala Eropa jadul. Meskipun begitu, terdapat pula kesan ala-ala Bugis pada villa tersebut. Jadi villa ini merupakan perpaduan antara budaya Eropa jadul dan juga ala-ala rumah-rumah orang Bugis.
Keunikan bangunan ini tentunya bukan tanpa alasan. Ada kisah panjang dari adanya Villa Juliana ini. Sebagaimana yang dilansir dari kompas.com mengemukakan bahwa Villa Juliana ini dibangun pada tahun 1905. Jadi bisa dibilang kalau bangunan ini termasuk bangunan yang bersejarah. Meskipun dibangun pada tahun 1905, Villa Juliana ini baru selesai dibangun setahun kemudian. Pada saat itu di tahun 1906, dan bertepatan pada saat itu pula lahir pula seorang anak yang bernama Putri Juliana. Putri Juliana ini adalah anak dari Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina sendiri merupakan salah seorang pemimpin kerajaan Belanda pada waktu itu. Dan sebagai bentuk kecintaan antara Belanda kepada kerajaan Belanda, maka dinamakanlah villa ini dengan nama Villa Juliana. Awalnya, tujuan dibangunnya Villa Juliana ini adalah sebagai tempat peristirahatan para petinggi Belanda yang berkunjung ke daerah Sopeng. Pada waktu itu, terdapat sebuah perjanjian antara Raja Sopeng dengan pihak kolonial. Selama pihak kolonial tidak mengganggu keamanan dan kedamaian warga kerajaan Sopeng, maka mereka boleh keluar masuk di wilayah kerajaan Sopeng. Itulah mengapa pihak Belanda bisa dengan bebas membangun Villa Juliana ini, yang notabene ada di tengah-tengah kerajaan Sopeng. Perjanjian damai dilakukan Raja Sopeng bukan tanpa alasan, melainkan supaya tidak ada pertumpahan darah yang sia-sia terjadi di antara kedua pihak. Selama keduanya bisa damai, maka peperangan tidak perlu dilakukan. Perjanjian ini juga terdokumentasikan di literatur Hindia Belanda yang menjuluki Sopeng sebagai Buitensorg, alias tempat yang damai. Selain Sopeng, terdapat pula daerah lain seperti Bogor, Malang, dan Kaliurang. Meski demikian, pihak Belanda bukanlah pihak yang mau menganggap dirinya sama dengan orang pribumi pada waktu itu. Sekalipun mereka punya perjanjian damai, namun pada kenyataannya pihak Belanda masih tetap punya rasa kesombongan yang besar dalam dirinya. Terbukti dengan Villa Juliana yang dibangun berhadapan dengan istana Raja Sopeng, di mana tanah dari Villa Juliana ini posisinya lebih tinggi. Kedudukan ini mengandung arti bahwa kedudukan kerajaan Belanda pada waktu itu lebih tinggi dari kerajaan Sopeng. Villa Juliana sendiri awalnya dibangun sebagai hadiah kepada Ratu Belanda beserta anaknya yang bernama Juliana. Rencananya mereka hendak berkunjung ke Indonesia, dan salah satunya adalah ke wilayah Sopeng. Maka dibuatlah Villa Juliana ini sebagai tempat mereka bermalam dan beristirahat ketika mampir di kerajaan Sopeng. Namun karena pada waktu itu perang masih berkecamuk, maka Ratu Belanda tersebut pun tidak jadi berkunjung ke Indonesia. Alhasil, Villa Juliana yang awalnya ingin dijadikan sebagai hadiah untuk Ratu Belanda ini pun tidak pernah terwujud. Dan tinggallah Villa Juliana ini sebagai hadiah yang tidak pernah diterima oleh pemiliknya. Hingga saat ini, Villa Juliana telah berusia lebih dari 1 abad, dan bangunannya sendiri masih belum direnovasi secara keseluruhan. Adapun yang direnovasi hanya bagian dari atapnya saja. Tentunya ini dilakukan untuk menjaga keunikan dan keotentikan dari bangunan tersebut. Kini, bangunan tersebut telah beralih fungsi menjadi museum sekaligus landmark bumi Latem Mamala. Villa Juliana pun juga kini menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Sopeng, dan banyak pula orang yang berkunjung ke villa ini untuk berfoto dan berwisata. Sehingga tak heran apabila villa ini juga menjadi salah satu objek wisata yang paling wajib untuk dikunjungi apabila kita hendak pergi ke Sopeng. Hampir sama dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, kerajaan Sopeng pun bermula ketika munculnya seorang Tomanurung. Tomanurung ini adalah sebutan untuk orang yang dianggap suci oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, dan juga sebutan untuk orang yang mendirikan sebuah kerajaan pertama kali. Jadi orang yang pertama mendirikan sebuah kerajaan yang dipimpinnya. Nah, dalam hal ini, seorang Tomanurung juga muncul di wilayah Sopeng di saat masyarakat Sopeng sedang dilanda kegelisahan dan juga kemiskinan. Dikarenakan rakyat yang sedang dalam kondisi menderita kala itu
Maka dikumpulkanlah tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Sopeng. Mereka memutuskan untuk duduk bersama atau yang biasa disebut dengan Tudang Sipulung untuk membahas masalah kemiskinan dan kegelisahan rakyat kala itu. Anehnya, di saat mereka sedang melaksanakan rapat, tiba-tiba muncullah seekor burung kakak tua yang bertengger di tengah-tengah orang yang sedang tudang sipulung tersebut. Burung kakak tua itu kemudian terbang memutari orang-orang yang sedang tudang sipulung tersebut. Tentu, hal ini langsung menarik perhatian orang-orang tersebut kala itu. Apa yang diinginkan oleh burung kakak tua ini? Mengapa burung kakak tua bisa ada di sini? Apakah ini sebuah pertanda? Ataukah ada hal yang ingin coba disampaikan oleh burung kakak tua ini? Tak lama kemudian, burung kakak tua tersebut hendak beranjak pergi. Dikarenakan penasaran, salah satu dari orang-orang tersebut memutuskan untuk mengikuti kemana arah burung kakak tua tersebut pergi. Orang tersebut pun mengikuti burung kakak tua tersebut, hingga akhirnya sampailah burung kakak tua tersebut di sebuah daerah yang bernama Sekanyili. Di tempat tersebut telah nampak sosok seseorang yang berpakaian sangat indah dan sedang duduk di atas sebuah batu. Mendapati sosok tersebut, tokoh masyarakat yang sejak tadi mengikuti jejak si burung kakak tua tersebut pun yakin bahwa orang yang berpakaian indah tersebut adalah jawaban dari permasalahan mereka. Dia pun menyampaikan hal tersebut kepada tokoh masyarakat lainnya, dan semuanya pun sepakat bahwa seorang Tomanurung telah datang di daerah mereka, telah menampakkan dirinya. Orang yang berpakaian indah tersebut pun kemudian diangkat menjadi seorang raja, diangkat menjadi Raja Sopeng yang pertama, sekaligus menandai berdirinya kerajaan Sopeng. Raja pertama Sopeng tersebut diberi gelar Late Mamala Manurunge Ri Sekanyilik. Dan sekadar informasi tambahan saja, kalau kalian lihat, lambang Kabupaten Sopeng sendiri adalah burung kakak tua. Banyak yang mempertanyakan, mengapa lambang kota Sopeng tidak menggunakan kelelawar saja? Mengingat Sopeng sangat identik dengan julukan kota kalong atau kelelawar. Well, alasannya mengapa yang digunakan adalah burung kakak tua dan bukan kelelawar adalah karena burung kakak tua lah yang menuntun masyarakat Sopeng kala itu untuk bertemu dengan sosok raja pertama mereka, seperti kisah di atas. Jadi, seperti itu teman-teman. Kerajaan Sopeng sendiri juga dikenal sebagai salah satu kerajaan Bugis yang kuat pada masanya. Pengaruh yang dimiliki oleh Sopeng terbilang cukup luas kala itu. Sopeng sendiri juga termasuk ke dalam aliansi Telung Pocoe bersama dengan Wajo dan Bone. Di antara ketiga kerajaan Bugis tersebut, Sopeng dianggap sebagai saudara yang paling muda, sedangkan Wajo sebagai saudara tengah dan Bone sebagai saudara tertua. Tak heran apabila Sopeng hingga saat ini masih menjadi salah satu daerah dengan budaya Bugis yang paling kental. Pasalnya, budaya Bugis yang ada di Sopeng adalah bagian dari peninggalan kerajaan masa lalu mereka, dan sebagian besar masih terjaga hingga saat ini.